Shalom, kita berjumpa lagi pada hari ini di dalam ibadah tengah minggu yang saya beri judul Kepastian Hidup Berkemenangan. Alkitab berkata di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Hidup berkemenangan adalah dambaan setiap orang. Tidak seorang pun yang ingin mengalami kegagalan, bukan? Ada banyak orang yang terpaksa harus mengalami kegagalan. Mengapa kegagalan itu terjadi? Karena mereka tidak berpegang teguh atau bahkan tidak memiliki jaminan kepastian untuk hidup berkemenangan. Bagi yang ada di dalam Kristus pasti memiliki jaminan itu. Sesungguhnya berita terbesar dari gereja saat ini adalah dikala orang-orang percaya dapat percaya dapat mengalahkan setan-setan serta menaklukkannya di dalam nama Yesus Kristus. Jadi artinya hidup Kristen yang berkemenangan itu adalah sebuah kepastian bagi orang yang beriman. Ada 3 alasan mengapa hidup berkemenangan merupakan kepastian di dalam kekristenan. Yaitu, yang pertama, setan tidak dapat menembus darah Yesus. Bukankah itu yang dikatakan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11 mengatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ada 2 alasannya, yaitu karena darah Yesus berkuasa menyucikan segala dosa umatnya. Itu yang dikatakan oleh Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-14. Juga karena darah Yesus telah mengubah status kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Alkitab juga di bagian yang lain mengatakan, di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-18 mengatakan, juga karena darah Yesus telah mengubah status kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, iblis tidak dapat mengalahkan orang yang hidup tunduk kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Yakobus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Tunduk kepada Allah artinya merendahkan diri dan mendekatkan diri kepadanya. Juga demikian, di dalam kerendahan hati dan tidak hidup mendua hati di hadapan Allah. Orang yang demikian akan ditinggikan oleh Tuhan. Mereka yang mampu hidup seperti ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, bertobat. Bagi mereka, kemenangan adalah sebuah kepastian. Yang ketiga, setan tidak dapat mengalahkan orang percaya yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani, seperti yang dicatat di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kemenangan hidup orang Kristen adalah kepastian, karena Kristus, Tuhan kita, tidak pernah gagal. Ia pasti ikut berperang untuk menghancurkan setan serta memberikan kemenangan bagi kita yang hidup di dalamnya. Dan di sisi lain, kita juga telah diperlengkapi dengan berbagai perlengkapan senjata rohani yang dahsyat. Kesimpulan saya, sebagai orang percaya, kita memiliki kekuatan untuk membuat iblis jatuh dan hancur, agar kita dapat meraih kemenangan besar, sebab Tuhan telah menjamin hal itu pada diri kita masing-masing. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Saya mau ngajak, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur ada satu jaminan yang kokoh di dalam Engkau, bahwa bagi orang yang percaya kepadamu, beriman kepadamu, ada satu kemenangan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah menjadi jaminan untuk ketika kami berhadapan dengan kuasa kegelapan. Karena darah-Mu, darah yang telah menebus dari hidup kami yang sia-sia, mengalami hidup yang berkemenangan bersama dengan Engkau.
Terima kasih untuk sebuah janji yang abadi yang merupakan kekuatan dalam kehidupan kami. Dan janji itu adalah mengikat dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Janji itu adalah kemenangan bersama dengan Yesus. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.